Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriana Tifa Ramadhani dengan NIM 2020-33321. Saya dari kelas 4C dengan jurusan PGSD. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama, proses belajar mengajar ini dapat diartikan juga sebagai proses berkomunikasi. Jadi, dalam proses berkomunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi, yakni pesan, dari sumber pesan ke penerima pesan. Nah, proses komunikasi dalam konteks belajar ini, yang pertama, pesan. Pesan ini disampaikan oleh guru misalnya. Yang kedua, menjadi media. Yang ketiga yaitu penerima pesannya. Siapa penerima pesannya itu? Penerima pesannya ini bisa guru atau instruktur lainnya. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari pesan ini disampaikan. Tujuan ini berupa hasil belajar. Nah, selanjutnya pengertian media. Apa itu pengertian media? Nah, media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Nah, tadi itu pengertian secara umumnya ya. Nah, kalau secara khusus media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya belajar pada dirinya itu. Nah, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran, lalu nilai media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan fungsi media pembelajaran. Apa aja itu fungsinya? Yang pertama, dapat menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang terakhir, pengajaran lebih berdasarkan kepada ilmu. Lalu kita bahas ke nilai media pembelajaran. Apa itu nilai media pembelajaran? Nilai media pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu media ini dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungannya. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar dengan benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar siswa. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Lalu ada manfaat dari media pembelajaran. Nah, apa saja itu manfaatnya? Yang pertama, manfaat dari media pembelajaran, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat siswa ini lebih dapat memahami oleh bahan pengajaran. Yang ketiga ini, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata mengkomunikasikan verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Dan yang terakhir, siswa ini lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebab di sini tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan banyak lain. Lalu untuk klasifikasi media pembelajaran.
Nah, teman-teman semuanya, klasifikasi media pembelajaran ini dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, diklasifikasikan berdasarkan sifat dan jenis, yang kedua berdasarkan teknik pemakaiannya, dan yang terakhir berdasarkan daya jangkaunya. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis. Media ini dibagi menjadi 3, media auditif, media visual, dan media audiovisual. Untuk media auditifnya merupakan media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya seperti radio, recorder, piringan hitam, dan lain-lain. Untuk media visual ini merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya seperti film strip, foto, gambar, lukisan. Lalu untuk yang media audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, untuk media audiovisual ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Untuk media audiovisual yang diam ini, media ini cuma menampilkan suara dan gambar diam. Contohnya seperti film bingkai suara dan film rangkai suara. Sedangkan untuk visual geraknya, nah visual gerak ini media yang dapat menyampaikan unsur suara dan gambar yang bergerak. Jadi bedanya visual diam dan bergerak itu, yang diam itu diam dan yang gerak itu ya bergerak gitu. Nah, lalu untuk yang berdasarkan teknik pemakaiannya. Untuk berdasarkan teknik pemakaiannya ini dibagi menjadi 2, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Sedangkan yang berdasarkan daya jangkaunya, yakni kita dibedakan menjadi 3, yaitu daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dan dimanfaatkan secara individual. Nah, selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran ini dibagi menjadi 4, yaitu media 2 dimensi, media 3 dimensi, media proyeksi, dan lingkungan sebagai media. Media 2 dimensi contohnya apa? Contohnya seperti gambar, sketsa, diagram, grafik, kartun. Sedangkan media 3 dimensi ini contohnya seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja. Lalu untuk media proyeksi merupakan media yang diproyeksikan seperti apa? Seperti slide pada penampilan di LCD seperti itu. Lalu untuk lingkungan sebagai media ini contohnya kebun, pasar. Jadi beberapa lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber media dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ini, aplikasi komputer ini ada yang bersifat multimedia. Jadi program ini di dalamnya itu memuat unsur-unsur yang lengkap seperti teks, animasi, gambar, audio, video. Lalu yang bersifat hyperlink. Untuk yang bersifat hyperlink ini contohnya apa? Yaitu hypertext yang menghubungkan file teks dengan file teks yang lain, dan hypermedia, file selain jenis teks seperti video, audio, image, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada full screen. Jadi full screen ini merupakan pengolahan data untuk ditampilkan dalam presentasi yang dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar. Karena apa? Karena dalam presentasi ini kita menghendaki penyajian pesan yang jelas dan terstruktur. Lalu untuk media sebagai sumber belajar. Nah, untuk mengelompokkan sumber-sumber belajar ini kita mengelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, media sebagai sumber belajar ada manusia, buku atau perpustakaan, media massa, alam lingkungan, media pendidikan. Jadi
kelima itu tadi dapat kita gunakan sebagai media sebagai sumber belajar kita. Lalu untuk prinsip-prinsip pemilihan media, yang pertama kita harus mengerti tujuan pemilihannya, yang kedua karakteristik media pembelajaran, yang ketiga alternatif pilihan. Sedangkan prinsip-prinsip penggunaan media, yang pertama kita harus menentukan jenis media dengan tepat, yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, yang ketiga menyajikan media dengan tepat dan menempatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Nah, untuk faktor-faktor pemilihan media pembelajaran, yang pertama ada objektivitas, yang kedua program pengajaran, yang ketiga sasaran program, yang keempat situasi dan kondisi, yang kelima kualitas teknik, yang keenam keefektifan dan efisiensi penggunaan. Lalu untuk kriteria pemilihan media pembelajaran, yang pertama ketepatannya dengan tujuan pembelajarannya itu jelas, yang kedua dukungan terhadap isi bahan pembelajarannya, yang ketiga kemudahan dalam memperoleh media, yang keempat keterampilan guru dalam menggunakannya, yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, selanjutnya teman-teman semua, pemanfaat media dalam pembelajaran ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Maka dari itu ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan menggunakan media. Yang pertama, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, guru harus mempersiapkan media belajar apa yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar itu selama berlangsung. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan kelasnya. Nah, yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Nah, pada fase ini penyajian bahan pengajaran ini dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Yang terakhir yaitu langkah evaluasi pembelajaran siswa. Jadi pada langkah terakhir ini guru melakukan evaluasi terhadap media yang digunakan guru selama proses belajar mengajar itu berlangsung. Evaluasi ini berupa apa? Evaluasi ini bisa seperti kekurangan dalam melakukan pembelajaran dan kelebihan dalam melakukan pembelajaran dengan media yang digunakan oleh guru tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi di video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.